Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak sekalian dalam video pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 9. Dalam kesempatan ini Bapak menyampaikan selamat bergabung di pembelajaran IPS kali ini. Yang ini adalah merupakan pembelajaran perdana di tahun pelajaran 2020-2021 yang masih dalam kondisi belajar jarak jauh karena kita untuk menghindari dari penularan COVID-19. Adapun materi yang ingin Bapak sampaikan saat ini adalah terkait dengan mata pelajaran IPS di bab 1 atau KD 31. Apa yang akan kita pelajari? Antara lain yang pertama adalah dari KD. KD yang kita pelajari di sini adalah 31 dan 41. 31 adalah pengetahuan, kemudian 41 adalah keterampilan. Ya. Dari dua KD ini nanti kita akan melaksanakan penilaian berkaitan dengan KD tersebut, baik itu KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran perdana ini antara lain adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat kita lihat dari poin 1 sampai poin 8 ya, poin 1 sampai poin 8. Tapi untuk pertemuan beberapa minggu ini kita sampai ke tujuan pembelajaran yang keempat ya. Menunjukkan letak, menyebutkan letak, dan menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Jadi kalian di dalam belajar ini diharapkan untuk memperhatikan dan nanti bisa memahami tentang tujuan. Adapun materi dalam pertemuan ini antara lain 1. Mengenal benua di dunia. Yang kedua, menunjukkan letak benua Asia. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia. Ya. Berikutnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian wilayah benua Asia. Yang pertama atau A adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, yang akan Bapak jelaskan di sini sekarang adalah letak dan luas benua Asia. Sedangkan benua lainnya nanti akan menjadi penugasan di rumah. Dan nanti akan dikumpulkan ya, tugasnya ada di psikologi. Nah, tentunya kalian pernah mendengar tentang istilah benua. Ya, benua. Ya, yang kalian pahami tentu kalian sudah belajar di kelas 7 atau di kelas 8 ya. Benua merupakan massa daratan yang memiliki atau karakteristik tertentu ya, bukan fisik saja tapi menyangkut aspek ini budaya, kemudian budaya ini contohnya yang membedakan adalah Asia dan Eropa. Kenapa Asia dan Eropa itu berbeda sedangkan wilayahnya di satu daratan? Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu kita diskusikan ya, perlu kita diskusikan ya.
Namun sebelum terbentuk benua yang bentuknya seperti sekarang, itu pada mulanya benua dulu itu adalah merupakan Pangea. Ya, dalam sebuah buku yang terkenal yang sangat tebal disebutkan bahwa Pangea itu adalah satu kesatuan daratan ya, yang kemudian pecah dan bergerak saling menjauh dan saling mendekat satu yang sama yang lain dalam waktu jutaan tahun yang lalu, yang akhirnya terbentuklah benua seperti sekarang. Berikutnya, anak-anak tahu berapakah benua di dunia? 5, 6, atau 7? Ya, itu tergantung dari sudut pandang. Namun yang akan kita pelajari nanti adalah benua-benua yang memang dihuni oleh manusia ya. Langsung saja kita lihat pembagian benua ya. Sekarang Bapak akan tunjukkan, kemudian kalian sebutkan. Benua apa? Oke, bagus. Benua apa? Ya, oke, bagus. Benua apa? Oke, bagus. Benua apa? Oke, bagus. Benua apa? Ya. Oke. Benua apa? Ya. Oke. Kita hitung 1 1 2 3 4 5 6 ya. Namun anak-anak sekalian, ada satu lagi benua yang jarang kita sebut atau kita dengar, yaitu ini ya. Benua apakah ini? Benua Antartika. Benua Antartika ini tidak dihuni oleh manusia ya, tidak dihuni oleh manusia. Jadi ini adalah merupakan, kita lihat putih ya, putih di sini berarti ini adalah berupa gletser atau es yang sangat banyak masanya. Namun dalam IPS yang kita pelajari ini, benua Amerika ini nanti adalah tergabung menjadi satu saja. Jadi ini ada benua Amerika Utara, kemudian ini Amerika Selatan, kita jadikan satu, yaitu benua. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu untuk mengetahui letak geografis. Sebelum kita membahas tentang letak geografis benua Asia, maka kita akan lihat dulu apa sih letak geografis itu ya. Letak geografis ya, letak geografis, apa sih letak geografis itu? Nah, kita lihat di sini, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, ini artinya merupakan posisi sebenarnya. Jadi biasanya dalam letak geografis nanti kita akan kenal dengan istilah batas-batas ya. Ya, biasanya kan utara sini, di sini selatan, di sini timur, di sini barat. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan letak geografis itu, letak sebenarnya. Seperti rumah kalian, ada batas-batasnya, batas utara dengan rumah siapa, selatan dengan siapa, timur dengan siapa, kemudian barat dengan siapa. Begitu juga dengan benua Asia, utara siapa, timur siapa, selatan siapa, dan barat siapa. Perhatikan letak geografis di benua Asia
Ya, benua Asia seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk letak geografis itu kita harus lihat batasnya. Mana itu batas bagian sini, mana bagian selatan, mana bagian timur, dan batas bagian utara. Nah, tugas kalian tuliskan ya. Tugas kalian yang pertama sekarang tuliskan di buku catatan itu adalah batas Asia, yaitu untuk utara apa, timur apa, barat apa, dan selatan apa. Batas-batasnya, wilayahnya ini silahkan kalian bisa lihat di buku atau materi berikutnya adalah letak astronomis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis? Ya, letak astronomis itu biasanya digambarkan dengan angka-angka dengan derajat. Nah, ini adalah contoh dari letak geografis Indonesia. Tugas kalian nanti adalah cari letak astronomis dari Asia. Ya, nanti silahkan cari dari letak astronomis Asia. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apa sih garis lintang dan garis bujur? Ini hanya mengingat saja, garis lintang adalah garis khayal pada peta atau atlas atau globe yang melintang horizontal dari barat ke timur. Berarti begini. Kemudian, apa sih garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau atlas atau globe yang membujur vertikal dari utara ke selatan. Nah, ini adalah contoh dari letak astronomis. Ini adalah contoh atau gambar dari garis bujur ya, garis bujur. Kita lihat nih, ini adalah membentang dari utara kemudian ke selatan, ada garis. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan garis bujur. Sedangkan yang ini adalah garis ekuator atau garis lintang, atau biasa disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, inilah garis ekuator atau garis khatulistiwa atau garis lintang. Ternyata Asia itu terbelah menjadi dua, ya, di sebelah utara dan di sebelah selatan. Maka biasanya letak astronomisnya ini adalah L apa? S, sini L U, karena ini adalah lintang utara. Biasanya batas adalah seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di peta atau globe itu nanti akan terbentuk garis-garis seperti ini. Ya, garis-garis seperti ini. Ini adalah garis bujur, kemudian ini adalah garis lintang. Oleh karena itu kita akan lihat nanti Asia itu batas selatan tadi wilayahnya mana, berapa lintang selatannya, kemudian bagian utara berapa lintang utaranya, kemudian batas paling barat tadi di sini misalnya itu berapa derajat, kemudian paling timur berapa derajat. Nah, tugas kalian buktikan
dari letak astronomis wilayah Asia di peta. Ya, silahkan nanti kalian buka peta, kemudian kalian buktikan, cari dulu nih letak astronomisnya, kemudian setelah ketemu letak astronomis segini, lalu buktikan di peta, benar enggak? Materi berikutnya adalah pembagian wilayah benua Asia. Pembagian wilayah benua Asia ini terdiri dari berbagai region, antara lain yang seperti kita ketahui bersama, yang kita tinggali di sini adalah ada ya Asia apa anak-anak? Asia Tenggara. Ya. Kemudian ke arah utara sedikit ada warna biru. Ya. Asia apa? Asia Timur. Ya. Ke utara sedikit ada mana? Rusia atau Asia Utara. Ya, ini dihuni oleh Siberia ya. Ini adalah milik Rusia sampai sini. Dari sini sampai sini ini adalah milik Rusia, yang warna ini hampir seluruhnya adalah milik Rusia. Walaupun kita ketahui bahwa Rusia itu sebenarnya adalah negara di Eropa. Namun seperti yang telah kita bahas pertama tadi, ternyata pembagian benua itu walaupun dia menyatu nih, ini menyatu, tetapi karena budayanya berbeda dengan negara di Asia, maka Rusia ini masuk ke Eropa. Berikutnya adalah Asia apa di sini? Asia Tengah, Asia Barat, dan juga di sini adalah Asia Selatan. Nah, ini adalah pembagian wilayah di Asia. Tugas kalian, ya, tugasnya adalah sebutkan negara-negara di kawasan Asia. Ya, misalnya. Berikutnya adalah dari materi yang disampaikan, diharapkan kalian memahami tentang tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi. Tuliskan hal-hal yang kalian anggap perlu untuk mencapai tujuan pembelajaran di buku IPS kalian masing-masing. Jadi tadi pengertian dari benua, kemudian macam-macam benua, kemudian letak geografis Asia Tenggara, Asia, dan letak astronomis Asia, dan juga pembagian wilayah Asia. Silahkan kalian tulis di buku masing-masing. Ya. Nah, sampailah pada akhir perjumpaan kita. Berikutnya adalah kita akan melakukan penugasan. Ya, selama masa pembelajaran jarak jauh ini, yang harus kalian lakukan adalah menulis di buku tulis atau buku catatan sama dengan benua Asia tadi, ya. Tapi itu adalah untuk 4 benua lainnya, yaitu Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Kemudian foto dan kirimkan ke pesan di psikologi, ya. Jangan lupa beri nama dan kelas dan nomor absen. Selain itu juga ada beberapa pertanyaan dan juga beberapa diskusi yang akan disampaikan di psikologi.
Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan tugas-tugas yang Bapak berikan dapat kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatian kalian. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.